Saudari-saudara yang terkasih, kita tahu betul bahwasanya Allah yang kita punya itu bukan disebut sebagai Allah yang pendendam ataupun Allah yang pemarah. Tetapi dari apa yang kita renungkan ini, bahwasanya Allah itu adalah Allah yang bukan pendendam ataupun Allah yang bukan pemarah, seringkali kita jadikan alasan tersebut, pernyataan tersebut untuk berbuat dosa. Dengan mengatakan, tenang saja, Allah kan gak dendam sama saya. Tenang saja, Allah kan gak marah. Gak ada kok hukumannya secara langsung. Maka enak saja, saya bisa berbuat dosa. Lalu, mengapa kita perlu merefleksikan hal demikian? Ternyata akhirnya kita tahu masalahnya itu bukan terletak pada pribadi Allah. Tetapi masalah pertobatan itu selalu ujung-ujungnya mengikatkan kita terhadap masalah hidup manusia. Mengapa manusia? Kita kalau berpikir secara sadar dan juga kalau kita boleh jujur kepada diri kita sendiri, ternyata manusia itu sulit untuk menyelesaikan yang namanya masalah hidupnya. Tetapi kita bersyukur dan kita beruntung, lewat bacaan pada hari ini kita diajak untuk lebih merefleksikan diri kita sebagai manusia yang seringkali sulit untuk menyelesaikan masalah hidup itu. Maka apa ajakannya? Ajakannya sangat sederhana. Setiap manusia yang sulit untuk menyelesaikan masalah hidupnya, kita diajak untuk berdamai dengan diri sendiri. Apa artinya berdamai dengan diri sendiri? Kita pertama-tama harus selesai dengan diri ini. Bahkan di dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita diajak untuk pergilah berdamai dengan saudaramu. Pernyataan pergilah berdamai dengan saudaramu tentu memiliki sebuah pengandaian yang sangat sederhana. Kita diajak untuk akhirnya sadar diri. Kalau kita sudah beres dengan diri ini, akhirnya kita dapat berdamai. Berdamai dengan yang namanya keadaan. Berdamai dengan yang namanya masalah hidup. Berdamai dengan yang namanya tidak cepat sakit hati. Berdamai dengan segala sesuatu yang akhirnya membuat kita tidak baper. Berdamai dengan yang akhirnya kita tidak melakukan yang namanya kejahatan dan membalas dengan kejahatan. Kalau kita sudah sampai kepada selesainya diri ini, akhirnya ini sebenarnya yang membuat kita hidup. Yang akhirnya membuat kita tuh bertobat dengan cara yang sederhana. Yang mana seringkali kita menyusahkan diri sendiri dengan mengatakan yang namanya bertobat itu susah. Tetapi seringkali kita tidak mengubah itu semua dengan cara yang sangat sederhana. Kalau masa Prapaskah ini disebut sebagai retret agung, dan kalau masa Prapaskah ini disebut sebagai pertobatan, yang mana kita ketahui juga, yang namanya pertobatan itu bukan hilangnya kembali relasi kita dengan Allah, sesama dan alam ciptaan, tetapi yakinilah, yang namanya pertobatan itu bagaimana caranya? Kita bisa mempersembahkan diri kita sendiri itu kepada Allah, yang sudah lebih dahulu memberikan contoh, yang sudah lebih dahulu memberikan yang namanya pengampunan. Mari kita bawa refleksi ini agar kita sungguh-sungguh dapat merasakan pengampunan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Sehingga dengan pertobatan yang kita punya, kita dapat mengubah cara hidup yang kurang baik menjadi cara hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati.